Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ibnu dan ini adalah review dari Xiaomi Mi 5S di tahun 2021. Kalau kalian belum tahu, ini adalah Xiaomi keluaran tahun 2016 silam, tapi masih gua pakai sebagai daily driver. Dan ini beberapa alasan yang ngebuat gua masih make handphone ini di tahun 2021. Alasan pertama kenapa gua make handphone ini adalah bagian desain dan build quality-nya. Jujur aja, handphone ini, Xiaomi Mi 5S ini lebih baik build quality-nya dibandingkan Xiaomi Mi 5 yang pernah gue review kemarin. Dan kalau kalian lihat, ini desainnya mirip-mirip sama Xiaomi Mi 5S yang kemarin. Tapi bedanya itu terletak pada build quality dan bahan material yang dipakai. Kalau Xiaomi Mi 5 itu pakai bahan glass dan frame aluminium, sedangkan Mi 5S ini pakai full metal bodinya. Jadi untuk urusan build quality, gua rasa Xiaomi Mi 5S ini lebih baik. Alasan kedua kenapa gua masih pakai handphone ini di tahun 2021 yaitu adalah segi layarnya. Yes, handphone ini masih belum menggunakan full screen display. Dan itu yang ngebuat gua pengen bernostalgia dengan layar yang kotak kayak gini. Nah, untuk urusan spesifikasi, gua rasa ini masih cukup worth it di tahun 2021. Yaitu layarnya beresolusi Full HD 1080. Kemudian ada fitur 3D Touch-nya dan juga layarnya yang pekat banget. So, itu adalah alasan kenapa gua masih betah sama handphone ini. Alasan ketiga yaitu adalah segi kameranya. Walaupun handphone ini udah cukup berumur, tapi menurut gua kamera belakang dan depannya masih worth it banget. Bahkan lebih baik dari handphone yang mid-range ke bawah kayak zaman sekarang. So, ini adalah beberapa foto yang gua ambil menggunakan Xiaomi Mi 5S. Dan kalau lu perhatikan, hasil dari gambar Xiaomi Mi 5S ini terkesan natural, tajam, dan juga dynamic range-nya bagus. Tak hanya itu, Xiaomi Mi 5S ini juga punya kamera depan yang cukup bagus karena dia bisa menampilkan kualitas gambar yang cukup bagus dan juga tajam. Dan gue coba compare dengan handphone utama gue yaitu Xiaomi Redmi Note 6 Pro dan hasilnya lebih bagus Xiaomi Mi 5S ini. Oke, ini gue sedikit compare dengan Xiaomi Redmi Note 6 Pro ya. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 6 Pro dengan kamera 20 megapiksel. Dan lebih mudah ya tahunnya daripada Xiaomi Mi 5S ini. Tapi untuk kualitas dari skin tone, dari dynamic range, dan juga dari pewarnaan, gua rasa Xiaomi Mi 5S masih bisa lebih worth it dibandingkan si Redmi Note 6 Pro yang gua pakai sebagai daily driver. Ya, ini juga gua pakai sebagai daily driver sih untuk Xiaomi Mi 5S ini. Tapi ini yang HP kedua gua. Jadi yang lebih utama gua yang sering gue pakai itu Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Tapi untuk kamera ya, jujur aja ini di Xiaomi Redmi Note 6 Pro itu kayak udang rebus gini ya skin tone-nya. Tapi di Xiaomi Mi 5S aja gile, keren-keren. Halo teman-teman, ini adalah hasil dari kamera depan di Xiaomi Mi 5S dan menurut gue sih bagus ya untuk ukuran handphone yang udah cukup terbilang jadul ya di seri ini. Dan ini mataharinya pas di atas, jadi ada bayangan di sini ngetutup muka gue pakai topi ini. Jadi ya, lu lihat hasil dari belakangnya ini. Dia apa ya? Warnanya itu natural, gak lebay ya, gak kayak handphone sekarang yang lebih ke oversaturated menurut gue. Dan alasan keempat kenapa gua masih betah di Xiaomi Mi 5S ini adalah kecepatan mengisi dayanya. Xiaomi Mi 5S mempunyai fitur fast charging 18 watt karena dia udah ada port USB Type-C-nya. So, menurut gua untuk tahun 2021 ini, fast charging 18 watt sangat-sangat berguna. Karena jujur aja ada sebagian handphone yang keluaran baru tapi masih belum fast charging. Bahkan ada yang belum Type-C. Dan itu yang ngebuat gue masih betah di Xiaomi Mi 5S ini. Dan alasan terakhir kenapa gue jadiin Xiaomi Mi 5S ini sebagai daily driver adalah dari segi harganya. Jujur aja cuy, harganya nggak sampai 1 juta pas gue beli waktu itu. Ya, belinya bekas. Karena handphone ini udah nggak ada barunya.
Jadi kalau lu lihat di marketplace dan FJB dan lain-lain sebagainya, itu harganya nggak sampai sejuta. Ya, tergantung wilayah dan daerah kalian masing-masing sih. Nah, dari beberapa alasan yang ngebuat gua masih betah di Xiaomi Mi 5S ini, ada beberapa alasan yang menurut gua rada harus dipertimbangkan saat lu pengen beli Xiaomi Mi 5S ini. Dan alasan kenapa handphone ini kurang worth it di tahun 2021 yaitu adalah segi baterainya. Yes, baterainya cukup boros menurut gua karena emang udah menua. Kayaknya dia butuh ganti baterai lagi. Tapi walaupun ganti baterai, karena baterainya hanya 3200 mAh, gua rasa tetap aja nggak sehemat handphone-handphone sekarang. Alasan kedua kenapa jangan ambil Xiaomi Mi 5S di tahun 2021 adalah dari segi chipsetnya. Yes, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 821 14 nanometer. Walaupun begitu, handphone ini menurut gua performanya sangat kurang di tahun 2021. Ya tergantung pemakaian juga, tapi kalau gua pemakaiannya sebagai daily driver ya main game dan juga balesin chat mungkin itu agak kesulitan karena memang handphone ini kurang powerful di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena di beberapa kondisi gua ngerasain handphone ini agak lag. Ya walaupun nggak nge-lag terus, tapi kadang-kadang nge-lag. Apalagi kalau kita buat mainin game, menurut gua kurang worth it banget. Jadi solusinya lu jangan beli handphone ini. Nah, itu adalah dua alasan kenapa handphone ini kurang worth it. Tapi kalau kita lihat harganya lagi, handphone ini worth it aja. Kenapa? Karena dengan harga 1 juta, lu bisa dapat handphone dengan kamera ciamik dan juga bisa video 4K 30 fps. Kemudian untuk build quality masih juara dan cukup bagus untuk desainnya. Nah, untuk selebihnya bisa lu nilai sendiri. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Gua Ibnu Abbasy and see you next time. Goodbye.